أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki uh, jalsah yang ke-6 dalam pelajaran sorok mukadimah atau sorok pendahuluan untuk pemula ini tahap pertama untuk pemula. Nah, di pelajaran terakhir kemarin kita sudah membahas eh, beberapa eh, bagian dari isim, beberapa pembagian dari isim, di mana kita sudah jelaskan kemarin bahwa ada beberapa isim yang dia itu tidak berada dalam satu cakupan tasrif, apa yang disebut dengan tasrif itu, yaitu fa'ala yaf'alu, umpamanya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, bahwa fa'ilun dan itu. Dan soalnya di sana kan cuman ada master mim, terus ada isim fa'il, isim maf'ul, dan isim makan ataupun alat. Di sana kan cuma ada itu. Pinjaman juga ada. Di sana cuma ada itu. Tetapi yang jelas, apakah semua isim hanya berupa isim fa'il ataupun isim maf'ul itu yang ada di dalam tasrifan itu? Tidak, ya kan? Bukan hanya isim itu, bukan hanya yang ada dalam tasrif, tetapi uh, di semua bentuk fiil, di semua isim itu, di semua kata yang ada dalam bahasa Arab itu pasti ada isim yang mana pembagiannya agak masuk sana. Masih ada banyak isim-isim yang lain, tetapi di saat yang sama mereka memiliki wazan, memiliki bentuk khususnya, memiliki standar bentuknya. Nah, kita lanjutkan ya tentang eh, kemarin itu tentang domir. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini kan kemarin tentang domir, dan isim juga domir itu kita sudah jelaskan. Nah, di pembagian isim ada isim tafdil, ada isim mubalaghah, dan ada isim musaghar. Ini tentang kemarin itu apakah isim semuanya itu harus masuk ke tasrif? Enggak juga ternyata. Ada beberapa isim yang di luar dari tasrif itu, dalam tasrif itu, tetapi dia memiliki wazan. Isim mubalaghah memiliki wazan sendiri, sobar ataupun fa'al, fa'ala ataupun alama. Contohnya ya kan fa'ul ada kubur dan yang lainnya. Ada juga isim musaghar yaitu mengecilkan. Ya, kita kecilkan. Tetapi pengecilan itu bukan hanya sebuah ejekan atau enggak itu. Bahkan ada beberapa hal yang sama sekali bukan sebuah pengejekan, tetapi malah sebuah ketawaduan seseorang ataupun yang lainnya. Ya kan? Seperti Hasan menjadi Husin. Husin itu bukan berarti orang yang eh, kurang berbuat baik, yang rendah. Dia itu mungkin adalah seseorang yang sangat banyak melakukan kebaikan, tetapi apa? Tetapi dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Sehingga dia menyebut dirinya sebagai Husin, bukan Hasan. Ya. Bisa memiliki niat yang seperti itu. Nah, dan selanjutnya, kemarin yang sudah kita bahas di jasa yang terakhir itu tentang kata domirin atau kata ganti atau isim domir. Nah, isim juga domir. Dan dia itu yang sudah kita jelaskan kemarin, dia itu memiliki banyak pengaruh dalam bentuk-bentuk fiilnya.
dalam bentuk-bentuk fiilnya. Dalam di itu juga ada, tetapi ada tambahan aja, berupa tambahan aja. Di dalam isim yang lain ada kolamuna umpamanya. Ini adalah pulpen kita, ataupun ini kolami itu juga ada domir di sana, tetapi enggak apa apa gampang di sana. Pun ada kita orang juga harus akui bahwa domir itu juga masuk ke domir apa ke isim yang lain, bisa masuk isim lain selain yang kita bahas kemarin di mana domir itu masuk ke dalam fiil. Nah, dua pembahasan sudah kita bahas yaitu di fiil kata ganti ini kalau ketika dia masuk ke fiil madi bagaimana, ketika dia masuk ke fiil mudhari itu bagaimana. Juga sudah kita bahas. Fa'ala menjadi fa'alu, atau fa'alata, ya kan? Atau yaf'ulu menjadi yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu atau taf'ulani, atau yang lainnya. Nah, sekarang di yang terakhir ini, yang terakhir kita bahas itu tentang apa? Tentang apakah apakah fiil amr itu bisa juga untuk ghaib atau mutakallim. Ya, fiil amr itu kan bentuk aslinya kan ada di satu tok, ada di satu hal, yaitu kita ketika memerintah itu pastinya orang yang diperintah itu ada di depan kita, bukan orang yang ada yang jauh di apa, bukan di hadapannya kita orang, bukan orang yang nggak diajak bicara sama kita. Nah, ataupun domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu nggak masuk. Atau bahkan di ke diri kita sendiri atau yang disebut dengan domir mutakallim itu ya kan kata ganti pertama itu juga nggak apa ada ndak fiil amr yang berbentuk kayak gitu. Nah, aslinya ya, aslinya ya, jawabannya gitu. Aslinya, asli bentuk fiil amr itu hanya untuk orang yang kita ajak bicara. Ya kan, maksudnya ya entah kita ajak bicaranya dengan telepon atau apa. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya domir mukhatab. Ya, kata ganti kedua. Kita bisa bentuk amr, fiil amr itu untuk kata ganti ke kedua atau mukhatab yang kita ajak bicara. Di situ baru ada makna makna perintah. If'al, ente lakukan. Anta if'al. Kan kayak gitu. Anta ente lakukan. If'ala atau if'alu. Kan kayak gitu. Lakukanlah, dua orang lakukan. Ya, kita memerintahkan sebuah pekerjaan sama mereka, kita bilang lakukan. Kita berdua, itu bertiga, if'alu. Kayak gitu. Kalau perempuan, if'ali. Gitu kan. Nah, terus bentuk pertanyaannya kan kayak gini. Bentuk untuk domir ketiganya kef. Atau goibnya kef. Atau kata ganti pertamanya ya. Bisa apa. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa. Tapi dengan satu syarat yaitu menambahkan lam. Disebutnya dengan lamul amr. Lamul amr. Antum bisa lihat di sini di bagan yang ketiga. Yang pertama kan udah fi'il madi, yang kedua itu adalah fi'il mudhari, sedangkan yang ketiga ini adalah fi'il amr. Ini yang harus kita lihat. Untuk domir mutakallim atau domir mutakallim ataupun ghaib itu bisa ada bentuk amarnya, fi'il amarnya, tetapi dengan syarat
Apa dengan syaratnya yaitu menambahkan lamul amr, ada lam. Ada sebuah lam. Lamnya itu dibaca kasroh ya. Yang pertama sebagai kalau kita bilang lamnya terus dibaca apa lamnya dibaca fathah atau enggak lamnya dibaca kasroh. Yang kedua itu apa? Yang kedua kat lam fiilnya ya kan, lam fiilnya itu eh, di disukun. Kayak ya lam fiilnya kan di dhamma. Atau fa'ala di fiil madhi itu lam fiilnya kan di fathah. Tetapi di lam fiil amr ini ketika dia kemasukan lamul amr itu dia mensukun. Makanya beberapa ada yang menyebut di sini bukan hanya lamul amr tetapi lam sakinah. Yaitu dia mensukun lamul fiil gitu. Maksudnya huruf terakhir dari fiil madinya itu akan disukun. Liyaf'ul. Umpamanya di sini kita lihat contohnya dalam bagian liyaf'ul. Saya bilangnya liyaf'ul. Liyansur. Kita kan ngambil kata dari nasoro ya kan. Liyansur. Liyaf'ul. Contohnya adalah liyansur. Bentuknya sama ya semua dengan yang ada dengan fiil mudhari. Sama. Cuman ada tambahan lamun amr di awal sebelum ya-nya. Liyaf'ul liyansur. Liyaf'ula yaf'ulani menjadi liyaf'ula. Liyansura menjadi yansurani menjadi liyansura. Kenapa? Nah, antum lihat ya ada sebuah kaidah juga eh, ketika fiil mudhari itu dia umpamanya berupa domir huma yang yaf'ulani terus dia kemasukan lamul amri. Lamul amri itu kan sakinah atau dia yang disebut dengan sakinah tadi kan. Disebut juga dengan sakinah. Dia mendomahkan, dia mensukun, dia mematikan harokat yang ada dalam huruf terakhir di sebuah fiil atau lamul fiil. Dia mensukun itu. Ya. Di kata domir huwa iya nah, ada sukun. Tetapi kalau ketika katanya huma yaf'ulani ya kan yaf'ulani lamnya itu gak disukun lagi. Tetap dia ada, tetapi apa? Yang dibuang adalah ini. Ya. Yang dibuang ada dalam yaf'ulani itu nunnya yang dibuang. Itu menandakan bahwa ada sukun di sana. Ada satu faktor yang membuat huruf terakhir itu tersukun. Di sini lamul fi, lamul amr, ya kan? Atau lamul sakin. Nanti ada juga dalam nahu itu ada beberapa huruf nafi atau beberapa huruf syarat. Apa itu ada waktu syarat ya, ada waktu syarat seperti in ataupun yang lainnya itu mensukun mensukun fiil fiil uh, fiil mudhari. Nah, itu mensukun fiil mudhari in dan sur ansur umpamanya. Kalau kau menolong, aku akan juga akan menolong. In dan sur ansur. Ya, beberapa ada waktu syarat itu kan kayak gitu. Nah, tapi itu dia ada di mana? Ada di pelajaran nahu. Nah, tapi sekali lagi di sini liyaf'ula nih menjadi liyaf'ula. Nunnya dibuang. Tanda bahwa di sini adalah ada huruf yang itu yaitu huruf
lamul amr yang dia itu mensukun yang eh, huruf terakhirnya dari sebuah fiil. Nah, di huma ada adanya cuma ada nun di sana. Nun ini tambahannya ya fulani nun itu kan tambahan. Alif dan nun itu adalah salah satu tanda tasniyah, ya kan? Untuk bisa lihat dalam pelajaran nahwu. Nah, sini juga ada insya Allah. Liaf ula menjadinya. Nunnya dibuang. Liaf ulu. Nunnya juga dibuang. Yaf uluna menjadi liaf ulu. Ya, liaf ulu. Litaful itu hianya. Litafula itu humanya dua perempuan. Dia fulna, dia di sini gak ada perubahan. Padahal dia itu ada apa? Ada di sana, ada yang di dalam. Tetapi mungkin karena kan dia itu adalah apa? eh, adalah satu yang mabni, dia akan itu. Nah, liyafulna tetap, lian surna tetap, ya kan? Yafulna, liyafulna tetap di sana. Kalau dibuang dua-duanya kan ya bakal bakal habis semuanya, ya lamnya juga disukun terus nunnya juga disukun atau dibuang. Terus apa bedanya dengan yang ada dalam huwa, itu nanti dia pun nunnya kalau kita buang juga kayak gitu. Nah, tetapi mahalan dia nanti punya i'rab mahalan, dia itu majzum ataupun maskun ataupun sakin disukuni karena ada lamun amr. Nah, tetapi dalam lafaz atau dalam tulisan tetap mahalan nantinya. Liafulna. Kalau uful ya udah anta uful ufula, ya kan? Ya, ufulu antum dan dibuang juga. Ufulu tafuluna menjadi ufulu. Ufuli ufuli ufula ufulna. Ini kan kalau di sampai antum. Nah itulah adalah hal biasa. Tapi kalau di sana di huwa sampai sampai hunna itu harus ada lamun amr. Sedangkan di ana juga harus ada li'aful atau linaful, li'ansur atau linansur. Nah, itu keluar lagi. Jadi apa? Jadi lamul amr itu masuk di dua domir. Yang pertama domir mutakallim, kata ganti pertama. Yang kedua adalah domir ghaib atau kata ganti ketiga. Di sana masuknya lamul amr. Artinya akan berarti perintah, sebuah keharusan. Mungkin seharusnya liyaf'ul, ya seharusnya dia itu mengerjakan hal itu. Seharusnya dia harus mengerjakan hal itu. Liansur, dia harus menolong. Nah, ini sebagai tambahan, anak pikir satu hal yang penting juga ya. Sebagai tambahan, pokoknya di beberapa hal yang lain. Lam di sini, lamul amr di sini itu terkadang di apa? Di sukun. Coba kita lihat ya. Kita stop sharing pelajaran ini dulu. Pelajaran yang lain. Nah, coba. Nah, nah, kita lihat di sini. Domair. Di sini ada beberapa di sini dikatakan ketika lamul amr yang nomor dua di sini. Dan ada empat, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang nomor di sini, yang nomor dua di sini, ketika lamul amr ini itu terletak setelah wawu, fa dan summa
maka boleh disukun. Seperti apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat yang rada. Nah, harus seorang manusia itu, seorang jiwa itu, harus sebuah jiwa itu melihat apa yang telah dia persembahkan untuk besok. Jadi besok itu adalah um, akibat dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Ada lagi, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Seharusnya seorang manusia itu harus melihat kepada apa? Melihat, memperhatikan makanan yang ada di hadapannya itu. Apakah makanan ini halal, apakah haram, ataukah yang lain. Summal yaqta, summal yaqta. Ya, dan kemudian mereka seharusnya memutus atau apa ayat yang setelahnya. Nah, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad fal yanzuril insana ila ta'amih tsumma yaqta. Ini menandakan bahwa waw, fa dan summa itu bisa bisa mensukunkan lam amr yang masuk ke fiil eh, fiil dengan domir gaib ya, dan di sana memiliki arti amr. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Nah, ini adalah em, ini adalah pelajaran yang terakhir tentang sistem ini. Nah, kita akan memasuki untuk pelajaran selanjutnya dalam jasa yang ke-6 ini kita akan melihat sebuah pelajaran baru. Nah, ini insya Allah sudah kita pahami ya, di mana kata domir itu atau kata ganti itu atau isim domir itu memiliki menuntut sebuah perubahan ketika dia masuk ke dalam sebuah fiil. Nah, nah, sekarang kita akan membahas tentang fiil dan wazan itu sendiri. Apa itu fiil? Nah, secara istilah fiil adalah kata yang memiliki arti tersendiri dan menunjukkan makna waktu baik lampau, sekarang maupun yang akan datang. Ini udah kita bahas. Awal-awal sudah kita bahas ini bahwa di mana dalam bahasa Arab, literasi bahasa Arab itu ada 3 hal, ada 3 kata yang yang dibagi dalam bahasa Arab. Yang pertama kata benda, yang kedua kata kerja, tiga itu adalah huruf. Ya. Standarisasinya apa? Standarisasinya adalah arti tersendiri atau menunjukkan makna waktu apa. Ketika sebuah kata yang mana dia tidak memiliki arti sendiri. Arti itu sendiri sudah kita bahas juga apa maksudnya arti tersendiri itu. Maksudnya adalah ketika satu kata kita tarik dia dari sebuah kalimat, apakah dia itu memiliki artinya sendiri atau tidak ya. Itu umpamanya fa'ala, maka fa'ala itu arti aslinya dari fa'ala itu kan mengerjakan. Jadi baik fa'ala ini, kata fa'ala ini kita taruh dalam sebuah kalimat atau enggak, jika dia memiliki arti sendiri yaitu mengerjakan itu, maka dia disebut dengan apa? Imma fi'il, imma isim. Ketika dia memiliki arti waktu juga memiliki mengandung makna
waktu juga dia akan menjadi fiil ketika gak berarti atau tidak menunjukkan waktu dia akan menjadi isim disebutnya dalam istilahnya gitu. Tetapi ketika dia tidak memiliki dua-duanya, dia gak memiliki arti tersendiri dan dia juga maknanya gak ada makna waktu, maka dia itu disebut dengan huruf. Nah, ini udah. Tapi ada salahnya kita ulangi bahwa fiil adalah satu kata yang memiliki arti tersendiri dan menunjukkan makna waktu, baik lampau, sekarang maupun yang akan datang. Nah, ini adalah fiil secara umum. Ya, terus juga dari bagan yang kemarin kita bahas itu, fiil itu ada satu pembagiannya, ada fiil mudi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amar. Sesuai dengan yang ada dalam tasbih. Wala yaqulu, ya, gitu, ya kan? Itu. Tapi di satu pembagian lagi yang berkaitan dengan wazan itu fiil terbagi menjadi tiga. Ada sulasi, ada rubai, dan ada kumasi. Nggak tahu sudah atau ada atau tidak, bisa atau melihat di banyak kitab yang. Tetapi yang kita bahas ini tiga. Sulasi, ada rubai, dan ada kumasi. Ketiga pembagian ini didasarkan pada huruf asli di setiap fiil. Nah, kita memasuki satu bab baru tentang pembagian ini. Nah, pembagian kata kerja ini. Kata kerja itu ya kalau di dalam bahasa, dalam literasi sastra Arab, kata kerja itu ada huruf aslinya dan ada huruf tambahannya, ya kan? Dan ada huruf tambahannya. Sulasi, apa yang disebut dengan sulasi? Sulasi ketika dia huruf aslinya itu ada tiga, dia disebut dengan sulasi. Itu paling kecil. Dua ada dalam sastra, dalam bahasa Arab. Dua itu dah. Ya, di fiil. Dua itu dah ada. Di fiil ya. Kalau lain dengan huruf-huruf ada min, an, ila. Bahkan ada satu lamur-lamur itu adalah huruf itu. Li, sendirian. Nah, kita gak bahas itu. Tetapi bahas di fiil. Fiil paling sedikit. Huruf eh, yang dimiliki oleh sebuah fiil itu ada tiga. Paling sedikit. Ya, paling sedikit. Jika huruf aslinya tiga, maka dia disebut dengan sulasi. Salat, dari kata salat, apa tiga, tiga. Seperti apa? Seperti dahar. Dan jika empat disebut dengan rubai. Jika empat ini adalah huruf aslinya empat. Huruf aslinya itu ada empat. Seperti apa? Zalzala. Ya kan? Zalzala ataupun yang lainnya. Yang lain. Fiil-fiil yang lain. Dan jika sebuah fiil terdiri dari lima huruf asli, maka disebut dengan humasi. Seperti apa? Fajar. Fajar. Nah, di kitab untuk mukadimah itu humasi gak terlalu banyak dibahas. Humasi gak terlalu banyak dibahas. Yang dibahas itu rubai sama sulasinya itu. Jarang juga orang pakai kata humasi di dalam bahasa. Ya ada, cuman ya. Dan jika sebuah fiil terdiri dari lima huruf asli, maka disebut dengan humasi. Ketika empat huruf asli, maka disebut dengan rubai. Eh, Ketika tiga, disebut dengan sulasi. Ya, gampang ya kan. Sulasi itu dari kata salah,
salasa, rubahnya itu dari kata arba'ah, ya kan? Humasi itu dari kata khamsah ataupun yang lainnya. Itu kan diambil dari kata apa? Angka ya kan, katanya angka. Rubai, sulasi ataupun humasi. Nah, jadi apa? Jadi kita bisa simpulkan bahwa ada dua huruf yang membentuk sebuah fiil. Ada huruf aslinya dia dan juga ada huruf tambahannya dia. Ada huruf tambahannya dia. Seperti apa? Seperti kata doroba. Menjadi apa? Umpamanya ada, kalau kita mau tambahin dia menjadi apa? Menjadi tadoroba. Ya kan? Tadoroba, tadoroba. Ah, dari doroba menjadi tadoroba. Nah, dalam sebuah maknanya tentunya dia berbeda. Perubahan antara doroba dan menjadi tadorob juga itu ada sebuah apa? Adalah sebuah eh, atau kita bisa bilang memiliki sebuah tujuan tertentu. Ketika sebuah fiil sulasi kita jadikan dia sebagai eh, sulasi mazid, itu memiliki beberapa tujuan tertentu. Ada itu. Hal itu ada. Nah, dari keterangan di atas bahwa fiil memiliki huruf asli, bisa disimpulkan bahwa fiil juga memiliki huruf tambahan. Seperti yang kita bahas. Fiil yang memiliki huruf tambahan itu disebut dengan fiil mazid. Kalau dia itu adalah sulasi menjadi fiil sulasi mazid. Jadi, jika sulasi disebut fiil sulasi mazid, jika rubai disebut dengan fiil rubai mazid. Itu adalah pembagian pertama dari sebuah fiil, dari sebuah fiil. Pertama adalah sulasi, rubai, dan humasi. Dari sini kita akan mengetahui apa itu gunanya wazan. Wazan adalah salah satu alat untuk kita mengetahui serta membedakan mana huruf asli dan mana yang huruf tambahan. Itu kita bisa ketahui dari wazan. Hal yang perlu diperhatikan dalam wazan adalah istilah fa, fiil, ain, fiil, dan lam fiil. Udah kita bahas juga. Tetapi ini adalah sebuah pentakitan bahwa yang diperlukan, yang harus kita lakukan ketika kita mau mengetahui mana huruf asli dan mana huruf tambahan, itu kita harus menentukan. Tidak ada yang sama. Harus menentukan mana fa fiilnya, mana ain fiilnya, dan mana lam fiilnya. Ketika kita tahu ain fa fiilnya itu apa, ain fiilnya itu apa, lam fiilnya itu apa, maka di saat yang sama kita mengetahui huruf tambahnya apa ini dan huruf aslinya dia itu apa. Umpamanya, kita balik ya, umpamanya. Umpamanya kata doroba di sini, kata doroba. Ya. Dari kata doroba. Kita udah menentukan, kita bisa menentukan bahwa terdiri dari tiga huruf asli. Yang pertama ada dot, yang kedua ada ro, dan yang ketiga ada ba. Ya kan? Ada kata dot, ada kata ro, ada huruf dot, ada huruf ro, dan ada huruf ba. Kita bilang bahwa sesuai dengan faal. Nah, faala di sini. Kita lihat bahwa wazan adalah, ya, yang perlu diperhatikan dalam wazan adalah istilah fa'fil, ain fiil, dan lam fiil. Istilah ini diambil dari huruf fa, ain, dan lam yang terdapat pada kata fa'ala. Sudah kita bahas juga kemarin bahwa mereka ahli nahu, para sastrawan nahu dan sorof itu ngambil satu hal yang sekiranya bisa kita hafal, bisa kita ulang-ulangi dia.
yaitu apa? Diambillah kata fa'ala. Kata dari kata fa'ala menjadi standarisasi untuk semuanya. Fa'ala yaf'ulu menjadi ya fa'ila yaf'alu juga jadi. Fa'ala yaf'alu juga jadi. Fa'ila yaf'ilu juga jadi yang lainnya. Menjadi kata standar fa'ala. Dan dari fa huruf fa yang ada dalam fa'ala itu muncullah istilah fa'il, ain fi'il, lam fi'il yang bertujuan untuk kita mengetahui huruf aslinya itu apa. Tujuannya itu aja. Selain tujuan-tujuan yang lain untuk mudah menghafal atau yang lain. Tetapi secara akademisi itu ditujukan untuk mengetahui cara kita mengetahui mana huruf asli dan mana yang huruf tambahan. Balik. Doroba. Ya kan? Kata doroba. Sama dengan fa'ala itu. Berarti apa? Ketika kita bilang doroba, fiilnya apa? Adalah dot. Ketika kita ditanya, fiilnya dari doroba itu apalah? Dot. Ain fiilnya dari kata doroba itu adalah apa? Adalah ro. Lam fiilnya dari kata doroba itu adalah ba. Kan sama. Fa, a, la, do, ro, ba. Itu sama secara uh, strukturnya sama kan. Fa di situ menjadi dot di doroba, ain di situ menjadi ro di doroba, lam fiil itu adalah huruf ba dalam doroba kan sama. Do, do, ro, ba, fa, a, la kan gitu. Ya kan? Sama-sama dari tiga ya, dari tiga huruf. Nah, huruf asli. Maka kita bisa bilang bahwa doroba itu adalah sulasi. Karena apa? Huruf aslinya terdiri dari tiga. Ya, nah mudah. Ya, mudah. Terus ketika kita melihat sebuah kata lagi doroba itu menjadi tadoroba. Menjadi tadoroba. Kef kita mengetahui tadoroba itu adalah fi'il sulasi mazid. Tapi bukan fi'il rubai ataupun kumasi. Ada berapa itu? Ada ta, ada dot, ada lip, ada ro, ada ba. Ada seharusnya kumasi dia. Ada 5 seharusnya. Kan kayak gitu. Kalau kita nggak mengetahui huruf aslinya mana dan huruf tambahannya itu apa, maka dari segi jumlah kita akan bilang bahwa dia itu masih tadoroba itu. Ada ta, ada dot, ada alif, setelah dot itu ada ro, ada ba. Masih seharusnya, ya kan? Kan kayak gitu. Nah, di sini kita bilang dengan adanya wazan tadi itu apa yang disebut dengan wazan tadi bahwa wazan itu adalah standarisasi kita atau cara atau metode kita untuk mengetahui bahwa fiil ini adalah fiil yang huruf aslinya terdapat 3, 4, atau 5 itu kita bisa mengetahui di sini. Jadi bahwa tadoroba itu adalah fiil sulasi mazid. Fiil sulasi mazid. Karena apa? Karena kata aslinya tadoroba itu adalah sulasi. Apa? Pak fiilnya apa? Dot. Ain fiilnya apa? Ro. Lam fiilnya apa? Ta. Dia menjadi tadoroba karena ketambahan huruf tak sama alif sehingga apa dia menjadi tadoroba. Ikut wazannya apa? Nah, wazan dalam sulasi mazid itu juga apa? Ada beberapa hal juga. Gak semuanya bisa kita secara tanpa tanpa standar ya kita bilang ini apa bahwa
di sini apa eh, sembarangan ikut wazan gitu. Enggak kayak gitu, tetapi memiliki beberapa aturannya juga. Nah, tadoroba itu adalah fiil sulasi mazid. Ada mazid itu ziyadah, yaitu tambahan. Ya. Mazid itu dari kata tambahan, zada itu. Ya, ziyadah itu tambahan, disebutnya mazid. Ini adalah tadoroba adalah fiil sulasi mazid. Dia ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala. Anu udah bilang bahwa wazan dalam sulasi mazid atau rubai mazid itu juga apa? Itu juga ada wazannya tersendiri. Sehingga ketika kita mengetahui ya wazan-wazannya dari fiil mazid itu, af'al mazid itu, fiil-fiil yang mazid itu, kita di saat yang sama juga mengetahui mana huruf aslinya dan tidaknya. Nah, ini aja ya. Insya Allah kita akan membahas hal-hal yang lainnya terkait dengan wazan ini. Tapi yang paling hal yang paling kita perlu perhatikan di sini itu adalah untuk jalsa yang selanjutnya itu adalah mengetahui wazan-wazannya dulu, mengetahui wazan dari sulasi majid itu apa aja, ya kan? Atau dalam rubai itu apa aja. Sehingga apa? Sehingga di saat yang sama kita bisa lebih memahami apa yang disebut dengan wazan, apa yang disebut dengan fiil dan yang lainnya dalam pelajaran soroh muqaddimah ini. Nah, anak mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.